الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-17 dari bulan Jumadil Akhir, kita masuk pembahasan masalah yang ke-6 dari bab yang pertama terkait dengan cara menentukan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Bagaimana cara kita menetapkan tanggal 1 Ramadan dan menetapkan akhir Ramadan sekaligus sebagai pertanda masuknya awal Syawal. Tafadhal iqra al-mas'alah as-sadisah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu as-sadisatu. Wutudu syahri Ramadana wa inqidaihi. Yathbutu dukhulu syahri Ramadana bi ru'yatil hilali binafsihi aw bi syahadati ghairihi 'adatihi aw ikhbarihi bidzalika. Fa idza syahida muslimun 'adalun bi ru'yati hilali Ramadana ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه، فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. طيب، جزاك الله خيرا وبارك فيك. Masalah yang keenam
terkait dengan thubutu dukhuli syahri Ramadhan wa inqidha'ihi, cara menetapkan awal masuk bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan, masuknya ya tanggal 1 Syawal. Kata penulis, yathbutu dukhulu syahri Ramadhan bi ru'yatil hilal. Menetapkan masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara melihat hilal, ru'yatul hilal. Jadi melihat hilal di awal bulan Ramadan. Binafsihi, imma dia melihat sendiri secara langsung hilal awal Ramadan, au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau ada pihak lain yang melihatnya, ya, dan dia mempersaksikan bahwasannya dia telah melihat hilal awal Ramadan tersebut. Au ikhbarihi bidzalik, atau ada yang mengabarkan kepada dia, seorang muslim yang adil yang mengabarkan bahwasanya dia telah melihat hilal awal Ramadan. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali Ramadhan thabata bi hadhihi syahadati dukhulu syahri Ramadhan. Maka apabila ada seorang muslim yang adil, apa mana adil di sini jamaah? Iya. Kata al-adl itu istilah. Ya. Kata al-adl di dalam kitab-kitab fikih adalah istilah untuk menunjukkan seseorang adalah orang yang bagus ya agamanya. Ya. Karena al-adl di sini merupakan lawan dari kata al-fasiq. Ya, al-adl yang dimaksudkan di sini adalah lawan dari kata al-fasiq. Al-adalah lawan dari kata al-fisqu. Ya. Ini orang yang baik agamanya dan orang yang terpercaya, orang yang amanah. Ini maksud dari adil di sini. Ya. Demikian pula termasuk ke dalam makna adil terkait dengan masalah ya saksi pernikahan. Ketika Nabi SAW mengabarkan, ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan adanya wali bagi seorang wanita dan 2 orang saksi yang adil. Ini bukan orang yang fasik. Ya, orang yang bagus agamanya. Bukan ya orang yang fasik. Maka apabila ada seorang muslim yang adil, dia melihat hilal bulan Ramadan dan dia mempersaksikan ru'yah tersebut dan diterima persaksiannya, ya, maka cukup untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Ya, cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil, ya, untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Selama dia bukan orang yang fasik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang amanah, bukan orang yang ya senantiasa berdusta dengan lisannya, bukan orang yang khianat, ya, maka diterima persaksiannya untuk menetapkan awal Ramadan.
Cukup dengan ya adanya persaksian satu orang muslim yang adil. Ya kalau sudah ada satu orang yang melihat hilal Ramadan, ya maka sudah cukup. Ya, dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan awal Ramadan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat puasa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka siapa di antara kamu ya yang mempersaksikan bulan Ramadan, jadi antara maknanya kata para ulama, mempersaksikan hilal bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ya hendaknya dia berpuasa. Maka para ulama berhujjah dengan ayat yang mulia ini, ya, untuk menjelaskan bahwasannya itsbatu dukhuli syahri Ramadan, menetapkan awal masuk bulan Ramadan, itu cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil. Ya. Cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian telah melihatnya. Dhamir di sini kembali ke mana? Hilal. Ya, kembali ke hilal. Idza ra'aitumuhu ay idza ra'aitum hilala syahri Ramadan fasumu. Maka berpuasalah kamu. Ya. Dan di dalam kaidah usul fikih, ya, af'al itu menunjukkan makna mutlak. Ya. Menunjukkan makna mutlak. Artinya kalau sudah ada satu orang maka sudah mencukupi. Ya, maka sudah mencukupi. Ya. Karena fi'il ya di dalam kaidah usul fikih yufidul itlaq, menunjukkan makna mutlak. Ya. Dan hakikat mutlak adalah yakni sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan kita cukup mengambil satu bagian, ya. Mengambil satu bagian dari perintah tersebut. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Idza ra'aitumuhu fasumu," maka memberikan faidah kalau seandainya ada satu orang saja yang telah berhasil melihat hilal Ramadan di awal Ramadan, ya, maka sudah cukup untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Karena setiap fiil itu memberikan makna itlaq, memberikan makna mutlak. Ya. Ini wahid ghair muayyan. Ya. Maka cukup terwakili dengan satu orang, ya muslim yang adil yang telah melihat hilal awal Ramadan, ya, untuk menetapkan masuknya ya bulan Ramadan. Wali hadithi Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya persaksian seorang muslim yang adil sudah cukup, ya, untuk menetapkan awal Ramadan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Umar berkata, "Akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadhana fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi." Kata Ibnu Umar, aku pernah mengabarkan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya aku telah melihat hilal Ramadan. Yang mengabarkan siapa? Ibnu Umar, satu orang. Beliau kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Ibnu Umar pernah atau telah melihat hilal bulan Ramadan ya di akhir Sya'ban, maka Nabi berpuasa dengan sandaran ru'yahnya Ibnu Umar. Ya, dengan sandaran ru'yah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan para sahabat, memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa dengan sandaran ru'yahnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya persaksian seorang muslim yang adil ya ketika dia melihat hilal awal Ramadan sudah cukup untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Di antara dalil yang lain jemaah yang Allah muliakan ya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, saya tambahkan ya, selain dari dalil yang penulis bawakan, ada beberapa dalil yang lain yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk menetapkan bahwasannya masuknya awal Ramadan cukup dengan persaksian seorang muslim ya, yang telah melihat hilal Ramadan. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i di dalam sunannya, bahwasannya ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ia berkata kepada Nabi, "Ra'aitul hilal, ya Rasulullah, aku telah melihat hilal awal Ramadan." Ya. Dia datang sendirian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengabarkan kepada Nabi bahwasannya dia telah melihat hilal awal Ramadan di akhir bulan Sya'ban. Ya, di penghujung hari ke-29 dari bulan Sya'ban. Dia mendatangi Nabi dan mengabarkan bahwasannya dia telah melihat hilal Ramadan. Maka Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh?" Apakah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah? Ini apakah engkau seorang muslim? Ya. Maka dia mengatakan, qala, ya, na'am. Iya. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghadan." Kata Nabi yang mulia, "Wahai Bilal, informasikan kepada manusia." Ya, adzin di sini yakni azan secara bahasa, bukan azan secara istilah. Ketika Nabi perintahkan Bilal, "Wahai Bilal, adzin finnas." Ya, yakni berikan informasi kepada manusia, bukan hanya kumandangkan adzan. Ya, tapi informasikan kepada manusia agar mereka berpuasa di esok hari. Dengan persaksian berapa orang? Satu orang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan persaksian Arab Badui tersebut ya sebagai sandaran untuk menetapkan awal Ramadan. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya untuk menetapkan awal Ramadan maka cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis, fa illam yural hilalu aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi wajaba ikmalu iddati sya'bana 30 yauman. Metode yang kedua, ya,
Kalau seandainya di penghujung Sya'ban, di hari ke-29 Sya'ban, ya di penghujung bulan Sya'ban, hilal tidak terlihat, atau tidak ada seorang muslim pun yang mempersaksikan telah melihat hilal di akhir Sya'ban, maka metode yang kedua, cara yang kedua adalah dengan cara menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Ini dua cara untuk menetapkan awal Ramadan. Yang pertama apa? Ima dengan ru'yatul hilal. Ya, dengan melihat hilal di akhir Sya'ban, dan cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil. Ya. Kalau seandainya hilal tidak tampak di penghujung Sya'ban, maka berpindah ke cara yang kedua, yaitu menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman, menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, karena di dalam kalender Qamariyah, ya, di dalam penanggalan Hijriyah yang bersandar pada ya perputaran bulan, ya, dalam satu bulan itu hanya ada dua kemungkinan, ya, minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Gak pernah kurang dari 29 dan gak pernah lebih dari 30 hari. Ini karakteristik bulan Qamariyah, ya. Hanya ada dua kemungkinan. Paling minim itu 29, paling maksimal 30 hari. Gak pernah kurang dari 29, gak pernah kurang dari 30. Beda dengan apa? Penanggalan ya, ini Syamsiyah yang bersandar pada perputaran matahari. Ya. Maka ada 4 kemungkinan. Ya, bisa 28, bisa 29, bisa 30, bahkan bisa 31 hari. Ya. Tapi pada penanggalan Qamariyah hanya ada 2 kemungkinan. Gak mungkin lebih dari 2 kemungkinan tersebut. Imma 29 hari, imma 30 hari. Oleh karenanya ketika kaum muslimin di akhir Sya'ban, yakni di penghujung hari ke-29 Sya'ban, ya, maka kaum muslimin berupaya untuk ru'yatul hilal, yang memantau hilal awal Ramadan. Kalau terlihat, alhamdulillah, berarti ya sudah masuk 1 Ramadan setelah terbenam matahari. Ya, malamnya sudah mulai tarawih, paginya sudah mulai apa? Berpuasa. Tapi kalau seandainya ya ini sampai terbenam matahari tidak terlihat hilal, sampai terbenam matahari di penghujung Sya'ban, di hari ke-29 Sya'ban sampai terbenam matahari, hilal tidak terlihat, ya, maka otomatis bilangan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ya, sehingga malamnya masih terhitung berapa? 30 Sya'ban. Paginya masih 30 Sya'ban. Ya, dan puasa baru dimulai apa? Lusanya. Ya. Di hari yang berikutnya lagi. Kata penulis, wala yathbutu dukhulu syahri bighairi hadhanil amraini. Dan awal, ya, menetapkan awal Ramadan, ya, hanya dilakukan dengan 2 cara ini. Ya, tidak dengan cara yang lain. Ima dengan ru'yatul hilal kalau memungkinkan. Ya, kalau tidak maka dengan menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini 2 metode di dalam menetapkan awal Ramadan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Kata Nabi yang mulia, berpuasalah kalian dengan cara melihat hilal, li ru'yatihi. Ini ketika kalian sudah melihat hilal Ramadan, maka mulai berpuasa. Jadi keesokan harinya. Wa aftiru li ru'yatihi. Kemudian ya demikian pula ketika kalian menetapkan Syawal, ya, menetapkan Idul Fitr, maka tetapkan Idul Fitri dengan cara ru'yatul hilal. Menetapkan awal Ramadan dengan cara ru'yatul hilal dan menetapkan awal Syawal dengan cara ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi, terkait dengan apa? Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, terkait dengan apa? Dengan Syawal. Ya, Nabi kaitkan menetapkan awal Ramadan dengan awal Syawal dengan ru'yatul hilal. Kata Nabi yang mulia, li ru'yatihi, ay li ru'yati hilal. Imma hilal Ramadan, imma hilal Syawal. Fa in ghubbiya alaikum, kalau seandainya hilal terhalang oleh pandangan kalian, ya, tidak bisa melihat hilal, imma di penghujung Sya'ban, imma di penghujung Ramadan, ya. Ketika kalian terhalang dari melihat hilal, kata Nabi yang mulia, fa akmilu iddata Sya'bana 30, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian pula ketika kita menetapkan Syawal, ya. Kalau tampak Syawal, hilal Syawal di hari ke-29 Ramadan, sebelum terbenam matahari, maka setelah terbenam matahari berarti sudah masuk 1 Syawal. Paginya sudah ya salat Idul Fitr. Ya. Tapi kalau seandainya di penghujung Ramadan, di tanggal 29 Ramadan sampai terbenam matahari, hilal Syawal tidak terlihat, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang melihat hilal yakni Syawal, maka bilangan Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari. Ini dua metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun kata penulis, di sini ada pengecualian, ya. Terkait dengan persaksian. Ya. Kalau seandainya persaksian hilal Ramadan cukup dengan 1 orang, ya. Namun terkait dengan hilal Syawal, maka disyaratkan minimal 2 orang yang adil. Ya. Dan ini mazhab jumhur para ulama. Ya. Di mana untuk menetapkan hilal Syawal, ya, untuk menetapkan awal bulan Syawal, keluarnya ya kaum muslimin dari bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, ya, maka terkait dengan ru'yah hilal Syawal disyaratkan minimal 2 orang muslim yang adil yang melihat hilal awal Syawal, jadi penghujung bulan Ramadan. Kata penulis, wa yathbutu inqidha'u Ramadana bi ru'yati hilali syahri Syawalin bi syahadati muslimaini adlaini. Ya. Sedangkan untuk menetapkan berakhirnya bulan Ramadan, maka dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Syawal bisyahadati muslimaini, dengan persaksian 2 orang muslim, adlaini, yang adil, ya. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati ramadhana 30 yauman. Kalau seandainya, ya, tidak terpenuhi 2 orang muslim yang mempersaksikan hilal Syawal di akhir Ramadan, ya, contohnya hanya 1 orang yang melihat ya hilal, hanya 1 orang, ya, tidak sampai terpenuhi 2 orang, ya, maka ditempuh cara yang kedua,
yaitu menggenapkan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Ini perbedaan antara menetapkan awal Ramadan dengan awal Syawal. Ya, kalau menetapkan awal Ramadan cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil. Tapi untuk keluar dari bulan Ramadan, ya, masuk ke dalam Syawal, maka disyaratkan minimal 2 orang muslim yang adil yang telah melihat hilal Syawal di penghujung Ramadan. Ya, kalau tidak terpenuhi ya syarat tersebut, maka dengan menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Faham jemaah? Ya. Dan ini madhab jumhur para ulama. Taib, apa dalil jumhur para ulama? Kenapa mereka membedakan ya antara menetapkan hilal Ramadan dengan hilal Syawal? Ya. Jumhur para ulama berdalil ya, dengan hadis yang sahih, ya, dari hadis Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab. Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai di dalam sunannya dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsuhu, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menceritakan ya kepada Abdurrahman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ru'yatul hilal, karena melihat hilal, ya, dan berbukalah, yakni beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Ini pertama hilal Ramadan, yang kedua hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum fa akmilu 30. Kalau seandainya kalian terhalang dari melihat hilal, maka sempurnakan bilangan ya bulan tersebut menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari, ima ya Sya'ban, ima Ramadan. Ya perpindahan dari Sya'ban ke Ramadan atau perpindahan dari Ramadan ke Syawal. Kalau hilal tidak terlihat di akhir Sya'ban atau di akhir Ramadan, maka sempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Ini poinnya. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya ada 2 orang yang bersaksi, fa in syahida syahidani, kalau ada 2 orang yang bersaksi, maka berpuasalah kalian dan beridul fitrilah kalian. Hadis ini umum, ya, untuk Ramadan dan Syawal, ya. Namun untuk Ramadan maka ada taksis dari hadis Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Bahwasanya Ibnu Umar mengabarkan kepada Nabi, beliau telah melihat hilal Ramadan, Nabi terima. Demikian pula tentang kisah Arab Badui tadi, mengabarkan 1 orang kepada Nabi, Nabi terima. Maka di sini hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab ini berlaku untuk Syawal dan tidak berlaku untuk apa? Untuk Ramadan. Karena sudah ada pengkhususan. Paham jamaah? Ya, untuk Syawal masih berlaku karena tidak ada yang mengkhususkan. Tapi untuk Ramadan tidak berlaku karena ada hadis yang lain yang mengkhususkan ya 2 persaksian ini ya menjadi 1 persaksian. Itu hadis Ibnu Umar dan juga hadis Ibnu Abbas. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian Ibnu Umar dan juga seorang Arab Badui yang mempersaksikan telah melihat hilal Ramadan. Nah, ini cara menjamak jamaah. Ya, cara menggabungkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalil yang sifatnya umum, kemudian ada yang mengkhususkan. Ya, hukum asal dalil yang umum dibawa kepada keumumannya.
Ya, sampai datang dalil yang mengkhususkan. Ya, maka terkait dengan ru'yat hilal Ramadan ada takhsisnya. Ada yang mengkhususkannya, itu hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas. Sedangkan terkait dengan Syawal, hilal Syawal, tidak ada yang mentaksis. Maka berlaku pada keumumannya, disyaratkan berapa? 2 orang saksi. Ini dalil. Ya, kenapa dibedakan antara ru'yat hilal yakni Ramadan dengan ru'yat hilal Syawal? Ya, karena memang ada dalilnya. Ya, kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, kita bawa pada keumumannya. Ya, kita bawa pada keumumannya. Wallahu taala alam bissawab. Paham ya? Jadi untuk menetapkan hilal awal Ramadan, maka cukup 1 orang muslim yang bersaksi. Ya, diterima persaksiannya selama dia orang yang adil, bukan orang yang fasik. Ya, sedangkan untuk menetapkan yakni awal Syawal, maka disyaratkan ya untuk dipersaksikan minimal oleh 2 orang muslim yang adil. Wallahu a'lam. Taib, iqra al-mas'alah ba'daha al-mas'alah sabi'ah. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنفون رحمه الله تعالى: المسألة السابعة وقت النية في الصوم وحكمها. يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولا بد فيه من نية الليل، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. Taib, jazakallahu khairan wa baraka fi. Iya, masalah yang ketujuh. Di antara masail bab yang pertama terkait dengan kapan seseorang berniat ya untuk berpuasa. Waktu kita ya berniat ketika kita hendak berpuasa. Kata penulis, yajibu 'ala shaimi an yanwiya siyama wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Wajib hukumnya bagi orang yang hendak berpuasa untuk meniatkan puasanya. Ya, wajib hukumnya bagi seorang muslim ketika dia hendak melakukan puasa di pagi hari, maka dia meniatkan puasanya. Karena niat itu ya merupakan satu di antara rukun-rukun puasa. Ya. Sebagaimana telah kita jelaskan di ya masail yang telah lewat. Ya. Di mana seseorang tidak sah ya berpuasa tanpa menghadirkan niat. Ya. Kata penulis, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya amalan-amalan itu ya tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Maka setiap amalan wajib dibangun di atas niat. Ya, karena kita mendapatkan balasan ganjaran sesuai dengan ya kadar niat yang telah kita niatkan. Maka wajib bagi seorang muslim ya sebelum berpuasa untuk menghadirkan niat berpuasa. Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Ka saumi ramadhana wal kafarati wal qada'i wan nadri. Ya. Dan seseorang yang hendak mengerjakan puasa wajib, maka wajib menghadirkan niat di malam hari. Ya, ketika seseorang ingin berpuasa wajib, seperti puasa Ramadan, ya puasa kafarah, puasa qadha, ya Ramadan, puasa nazar, ya, maka wajib hukumnya untuk menghadirkan niat berpuasa di malam hari. Dan batasan waktu malam ya sebelum terbit fajar shadiq. Ya. Selama belum terbit fajar shadiq maka masih dikatakan malam. Ya, masih masuk ya malam hari. Ya, ketika sudah terbit fajar shadiq maka sudah masuk pagi hari. Ya, maka batasan niat ya ketika seseorang ingin mengerjakan puasa wajib, maka wajib baginya menghadirkan niat untuk berpuasa di malam hari. Ya. Minimal sebelum terbit fajar shadiq meskipun ya hanya selang 1 menit sebelum masuk fajar shadiq. Ya. Ketika seseorang telah menghadirkan niat berpuasa sebelum terbit fajar shadiq meskipun ya dengan jarak yang sangat singkat, maka sudah termasuk menghadirkan niat. Ya. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin, meskipun sebelum terbit fajar shadiq ya dengan jarak 1 menit sebelum ya masuk waktu subuh, maka sudah terhitung menghadirkan niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dari hadis Hafsah bintu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari sebelum masuk waktu subuh, maka tidak sah puasa bagi dirinya. Ya. Siapa yang tidak tabyid, makna tabyid di sini tabyitun niyah. Ini menghadirkan niat puasa di malam hari. Ya. Sebelum masuk waktu subuh. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari sebelum masuk waktu subuh, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Hadis ini ya secara asal hukumnya umum. Ya. Karena uslub dalam hadis ini min asalibil umum, di antara gaya bahasa umum. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan isim mausul, man. Ya. Barang siapa ya yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Baik puasa itu puasa wajib ataupun puasa apa? Sunnah. Hukum asalnya ya, nas ini umum. Ketika seseorang berpuasa tidak menghadirkan niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Namun keumuman hadis ini dikhususkan oleh sebagian dalil yang lain yang terkait dengan puasa apa? Sunnah. Ya. Dikhususkan terkait dengan puasa sunnah. Ya. Maka puasa sunnah ada hukum tersendiri. Tapi puasa wajib, ketika seseorang tidak menghadirkan niat di malam hari,
maka tidak sah puasanya. Faman nawa sauman fin nahari walam yat'am syai'an lam yujzi'uhu illa fi siyamit tatawwu'. Maka barang siapa yang berniat puasa di siang hari dan dia belum makan dan belum minum, belum mengkonsumsi sesuatu, tapi dia baru menghadirkan niat di siang hari. Dia lagi malas makan, malas minum. Awalnya nggak ada niatan puasa. Awalnya nggak ada niatan puasa. Tapi ketika masuk pagi hari, lagi malas atau mungkin kalau lagi nggak punya duit, akhirnya dia terpaksa puasa. Maka siapa yang baru meniatkan puasanya di siang hari, setelah terbit fajar shadiq dan dia belum makan sesuatu, maka tidak sah hukum puasanya illa fi siyamit tatawwu', kecuali kalau dia niatkan puasa apa? Sunnah. Maka boleh. Fayajuzu biniyatin minan nahar. Maka boleh seseorang meniatkan puasa sunnah meskipun di pagi hari. Awalnya dia nggak ada niatan puasa, tapi ketika masuk pagi hari, qadarullah lagi malas makan, akhirnya dia niatkan puasa sunnah, dia niatkan puasa sunnah, maka diperbolehkan, khusus untuk puasa apa? Sunnah. Puasa wajib nggak sah, nggak boleh. Idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin, selama dia memang belum makan sesuatu, baik minuman ataupun makanan, belum mengkonsumsi sesuatu, maka boleh untuk dia berpuasa selama puasa yang dia lakukan hanya sebatas puasa sunnah. Kenapa diperbolehkan? Karena ada dalil yang menunjukkan, yang mengkhususkan dalil yang umum dari hadis Hafsah bintu Umar. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis yang mengkhususkan di sini adalah hadis Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Muslim, beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi masuk menemui aku. Faqala, kemudian Nabi bertanya, hal indakum min syai', wahai Aisyah, ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah? Faqulna, maka kami menjawab, lah, enggak ada wahai Rasulullah. Enggak ada yang bisa kita makan di rumah pagi ini. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya niat puasa. Kalau enggak ada yang bisa dimakan di rumah, maka saya niatkan puasa. Ini kata para ulama terkait dengan puasa apa? Sunnah. Maka ketika seseorang belum makan sesuatu, belum minum sesuatu, di pagi hari, maka boleh baginya untuk berpuasa, dengan niat puasa sunnah. Amma siyamul wajib, fala yan'aqidu biniyatin minan nahar, wala budda fihi min niyatil lail. Adapun terkait dengan puasa wajib, maka tidak sah hukumnya ketika niatnya baru di pagi hari. Karena puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Berdasarkan hadis Rasulullah dalam hadis Hafsah, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Maka puasa wajib wajib dihadirkan niatnya di malam hari. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadhan li jami'i syahri wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin. Dan terkait dengan puasa Ramadan, kata penulis, cukup seseorang meniatkan puasa Ramadan selama sebulan lamanya. Cukup dengan satu niat di awal bulan. Dia berniat untuk berpuasa selama sebulan penuh. Ketika seseorang meniatkan di awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh, maka sudah cukup bagi dirinya.
ya untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Namun yang lebih utama, yang lebih afdal adalah memperbaharui niat di setiap malam-malam Ramadan. Ini yang terbaik. Seseorang tajdidun niyah, memperbaharui niat puasa Ramadan di setiap malam-malam hari di bulan Ramadan. Meskipun kalau seseorang dia meniatkan puasa di awal Ramadan ya dengan sekali niat sampai akhir Ramadan, maka sudah mencukupi. Ya sudah mencukupi. Namun yang terbaik ya, yang lebih afdal adalah kita senantiasa tajdidun niyah di setiap malam-malam Ramadan. Wallahu alam. Insyaallah kita bahas bab yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kita beri kesempatan bersoal jawab setelah azan untuk salat Isya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah jazakumullah. Kita beri kesempatan untuk bersoal jawab terkait masalah yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhirkan. Tidak sahur. Iya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya, terkait dengan soal yang pertama, ya ketika seseorang tidak bangun di pagi hari untuk menyantap sahur, maka tidak terkait dengan keabsahan puasa. Ya, karena hukum menyantap sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Di antara adab-adab berpuasa adalah memakan sahur. Ya. Tapi kalaupun seseorang dia tidak sahur, tapi dia meniatkan untuk berpuasa di pagi hari, maka sah puasanya. Ya. Karena tidak disyaratkan, bukan satu kewajiban. Tapi sahur itu sunnah dan ada keberkahan di dalam makan sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, ya, karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Ya, maka hukumnya sunnah. Kalaupun seseorang dia berpuasa Ramadan dengan tanpa bersahur di pagi harinya, ya, selama dia sudah menghadirkan niat berpuasa, ya, dan dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya sah. Ya, meskipun tidak makan sahur. Ya, hatta mungkin tiap hari dia nggak pernah makan sahur. Ya, tapi puasa tiap hari maka puasanya sah. Karena makan sahur tidak terkait dengan syarat sahnya puasa dan juga bukan bagian dari rukun puasa. Yang kalau ditinggalkan mengakibatkan puasa seseorang tidak sah. Tapi hukumnya sunnah. Ya, yang sangat ditekankan bagi orang yang berpuasa karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahannya. Adapun terkait dengan soal yang kedua, maka kita beragama, orang-orang beriman, beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang dicontohkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita mendapati sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam menetapkan ya Ramadan, dalam menetapkan Syawal, maka sudah cukup bagi kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ya sebagian saudara kita yang mungkin mengambil metode yang berbeda, ya, maka itu ijtihad mereka. Ya, kita hormati mereka. Tapi orang-orang beriman, ya seorang muslim, ya ketika dia dihadapkan dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah apapun, baik dalam ibadah puasa, dalam ibadah salat, dalam ibadah haji dan yang lainnya, maka kewajiban orang-orang beriman adalah mengikuti tuntunan ya dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia memberikan pedoman dalam menetapkan awal Syawal dan awal Ramadan. Ya. Dengan dua metode. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ya dengan cara ru'yatul hilal dan beridul fitrah dengan cara ru'yatul hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau seandainya kalian terhalang dari melihat hilal, ya fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Tentu ada dalilnya, ada hujjahnya, ada dalilnya. Ya masing-masing berdalil. Dan ini masalah klasik. Ya perbedaan antara ru'ya dengan hisab bukan hanya masalah kontemporer, tapi sudah ada di zaman-zaman terdahulu. Ya ulama-ulama terdahulu ya sudah yani ada perbedaan semacam ini tentang menentukan yani awal Ramadan apakah dengan ru'yatul hilal atau dengan hisab. Ya metode hisab ya sudah dari ya zaman terdahulu sudah ada. Ya. Namun sekali lagi ya ketika kita dihadapkan dengan dalil yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka kita lebih mengutamakan ya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam mempraktekkan yakni ibadah-ibadah tertentu. Ya, karena kewajiban orang-orang beriman adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kewajiban orang-orang beriman adalah ya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sudah kita bacakan tadi di antara dalilnya bagaimana Nabi menuntunkan orang-orang beriman di dalam menentukan awal Ramadan dengan awal Syawal, imma dengan cara ru'yat ya hilal Ramadan atau ru'yat hilal Syawal, atau dengan menggenapkan bilangan Sya'ban 30 hari dan juga bilangan Ramadan 30 hari kalau seandainya tidak terlihat ya hilal Syawal atau hilal Ramadan di penghujung bulan tersebut. Ya ala kulli hal masalah semacam ini ya di antara masalah klasik yang sudah ada pada zaman-zaman terdahulu. Ya, namun ketika kita melihat pendapat jumhur para ulama, ya mayoritas para ulama, maka mereka berpedoman pada ru'yatul hilal, ya baik dalam menetapkan awal Ramadan ataupun menetapkan awal Syawal. Dan ini berlaku ya, dari masa ke masa. Jumhur para ulama ya berpedoman dengan dua metode tersebut. Ya, ima dengan ru'yah, ima dengan menyempurnakan
ya bilangan. Ya, ala kulli hal, kalau seandainya sebagian kaum muslimin ya berpedoman dengan metode yang lain, maka kita hormati. Wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan yakni masalah adzan, ya adzan mana yang kita jadikan sebagai patokan ketika kita berbuka puasa, ya, maka patokannya adalah adzan yang sudah masuk waktunya. Ya. Adzan yang sudah masuk waktunya. Ya, itu yang kita jadikan sebagai apa? Sebagai patokan. Ya. Karena ketika adzan yang dikumandangkan ya belum masuk waktunya, ya, maka tidak sah puasa kita. Ya kalau kita tahu itu apa bukan adzan daerah kita, ya. Ada yakni mungkin dari HP, ya, dia lagi streaming, ternyata ada kumandang adzan. Ya. Tapi kumandang adzan dari Indonesia Timur. Indonesia apa Timur? Ya. Sehingga bedanya berapa jam jamaah? 2 jam. Ya. Beda 2 jam dengan Indonesia bagian barat. Ya. Ya sebagian ya kaum muslimin Masya Allah ketika yakni di bulan Ramadan, ya, dia berusaha untuk mencari suara adzan yang paling cepat dikumandangkan. Ya. Dia pasang telinganya untuk mendengar adzan dari ya Masjid Thariq. Ya. Dia juga buka televisi. Ya. Dia juga buka radio. Ya. Mana yang paling cepat kumandangkan adzan itu yang dijadikan patokan. Ya. Maka dalam masalah ini, ya, yang kita jadikan sebagai patokan atau pedoman adalah adzan yang memang sudah masuk waktu apa? Waktu maghrib. Ya. Adzan manapun kalau seandainya sudah ya yakni masuk waktunya maka kita ambil. Ya sebagian orang juga ya sebaliknya ta'assub. Ya. Enggak mau buka kecuali dari apa? Masjid Thariq. Ya. Meskipun terkadang muadzinnya agak telat. Ya. Pokoknya saya enggak percaya dengan masjid-masjid yang lain. Ini namanya ta'assub. Ya, ini namanya apa? Fanatik. Enggak mau ya, yakni enggak mau membatalkan puasanya kecuali mendengar azan langsung dari apa? Masjid Thariqul Huda. Ya, muadzin bisa jadi apa ngantuk. Atau bisa jadi yakni azannya lambat, ya. Sudah waktunya maghrib, ya, ngopi dulu, ya. Takjilnya pakai kopi, pakai lontong, ya, pakai gorengan, ya, pakai bubur, ya. Kurmanya mana? Kurmanya enggak ada. Ya, kurmanya tergantikan dengan gorengan. Ya. Maka selama sudah masuk waktu maghrib, bismillah. Ya, mau adzan dari manapun, ya baik dari masjid ini ataupun masjid yang lain, selama sudah masuk waktunya maghrib, ya kita berbuka puasa. Ya, karena Nabi yang mulia mengatakan, ya umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya, umatku senantiasa di atas kebaikan selama mereka ya menyegerakan berbuka puasa mereka. Ya, maka ya, kita tidak bermudah-mudahan ya dalam menetapkan ya adzan. Kita cari yang paling cepat. Tidak pula kita ya ta'assub, ya fanatik di dalam memilih ya masjid untuk mengumandangkan apa adzan sebagai tanda kita berbuka puasa. Ya. Ketika sudah masuk waktu maghrib maka kita berbuka ya baik dari masjid manapun yang mengumandangkan adzan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan bab yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.